Selamat pagi anak-anak sekalian, suster dan ibu bapak guru. Salam kasih penuh cinta untuk kita semua. Sebelum kita mengawali renungan kita hari ini, Rabu 7 September 2022, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Inti renungan kita hari ini adalah kebahagiaan sebagai buah dari kebaikan. Kebahagiaan adalah cita-cita yang diimpikan oleh setiap orang dalam hidup ini, baik itu kebahagiaan pribadi maupun kebahagiaan bersama. Kebahagiaan itu juga menjadi salah satu tujuan akhir dalam hidup setiap manusia. Ketika kita sedang merasa gembira terhadap suatu pencapaian, atau ketika kita sedang menghadapi suatu persoalan hidup yang membuat diri kita merasa tidak tenang dalam menjalani kehidupan keseharian kita, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, anak-anaknya, untuk tetap bersukacita dan bergembira meskipun kita sedang menderita. Setiap orang pasti memiliki kebahagiaannya masing-masing, dan mereka berhak untuk menentukan sendiri sesuai dengan impian dan keinginan yang dimilikinya. Ada orang yang hidupnya serba berkecukupan, berlimpah, dan memiliki segala yang diinginkannya. Namun, dia tidak merasa bahagia dalam hidupnya. Namun, ada orang yang hidupnya pas-pasan atau sederhana. Namun dia merasa bahagia dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya untuk menjalani hidup sehari-hari. Dari kedua hal tersebut bisa kita lihat bahwa
kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan segala yang dimiliki. Kebahagiaan itu adalah buah dari segala kebaikan yang kita berikan kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan kepada siapa kita berbuat baik. Menurut Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk jangan berkecil hati bila kita sedang merasa tidak bahagia. Karena mungkin Tuhan sedang menguji diri kita supaya kita tetap berjuang. Tuhan pasti memberikan penghiburan bagi mereka yang meminta kepadanya dengan penuh pengharapan. Jangan takut dan jangan cemas, karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita kebahagiaan sesuai dengan apa yang dikehendakinya terhadap kita, anak-anaknya. Yang terpenting, bila kita sudah merasa bahagia, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan yang terpenting, membagikan kebahagiaan itu kepada banyak orang, agar mereka juga bisa bersama-sama kita merasakan sentuhan kasih Tuhan dan berbahagia. Refleksi kita hari ini, apakah kita pernah merasa ketidakbahagiaan, merasakan ketidakbahagiaan dalam hidup kita? Apakah kita masih bisa bersyukur meskipun kita sedang tidak bahagia? Marilah kita renungkan refleksi tersebut dalam hidup kita. Baik, anak-anak, ibu bapak guru sekalian, marilah kita mengakhiri renungan dan refleksi kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang membaharui semangat kami. Kami sadar bahwa kami sering merasa tidak bahagia dalam menjalani keseharian kami masing-masing. Anugerahkanlah kasih-Mu ke dalam hati kami, agar kami bisa menjalani keseharian kami dengan sukacita dan gembira. Melalui kebahagiaan yang kami rasakan ini, semoga kami bisa membagikan kepada teman-teman kami, Bapak dan Ibu guru, serta orang tua kami di rumah. Dan ingatkan kami, ya Tuhan, untuk selalu bersyukur kepadamu atas kebahagiaan yang boleh kami rasakan setiap hari. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jadikanlah dirimu sumber kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati.